Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesson TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tips mudah belajar materi TOEFL yakni tentang affirmative agreement. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. When indicating that one person or thing does something, and then adding that another does the same, use the word so or to. Nah, jika kita ingin menggabungkan dua kejadian yang sama, dua kalimat yang memiliki kejadian yang sama, misal, kalimat pertama, I go to the market. Kalimat kedua, you go to the market. Nah, kejadiannya kan sama teman-teman, yakni sama-sama pergi ke pasar, yakni go to the market. Nah, jika kita ingin menggabungkan dua kalimat tersebut, maka kita gunakan use the word so or to. To avoid needless repetition of words from the affirmative statement, use the conjunction and followed by a simple statement using so or to. Nah, untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan, misalnya ini kan, kejadiannya kan sama, go to the market. Nah, untuk kalimat yang kedua, kita tidak perlu mengucapkan atau menuliskan go to the market lagi, tetapi nanti kita gunakanlah conjunction and diikuti oleh simple statement using so or to. Nah, kita bisa menggunakan so, karena dia nanti akan ada rumus tersendiri, dan kita juga bisa menggunakan the word to, dia juga nanti akan ada rumus tersendiri. The order of this statement will depend on whether so or to is used. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, masing-masing ada rumusnya. So, ada di ordernya, ada rumusnya, kemudian to juga ada. Contoh di sini ya. Kita tadi punya dua kalimat. Yang pertama, I go to the market. Kalimat kedua, you go to the market. Nah, jika kita gabungkan, nah kebetulan di sini pada contoh ini kita menggunakan the word to. Maka kalimatnya menjadi I go to the market. Nah, main clause-nya ini, yakni I go to the market, ditulis utuh sebagai kalimat pertama. Nah, pada penggabungan ini disebut dengan main clause. Kemudian, kalimat kedua menjadi simple statement dengan aturan sebagai berikut. And plus subject kalimat kedua yakni you, kemudian diikuti oleh kata to do, kemudian diikuti oleh the word to, menjadi and you do to. Lengkapnya, I go to the market and you do to. Kita lanjut. There are three conditions in affirmative agreement. Nanti akan ada 3 kondisi atau 3 rumus mengenai affirmative agreement ini. Sekarang kita masuk ke kondisi yang pertama, yakni when a form of the verb, bisa be or linking verb, misal is, mr, was, were, is used in the main clause. Nah, perhatikan, in the main clause, the same tense of the verb is used in the simple statement that follows. Kemudian bentuk simple statement-nya adalah diikuti oleh conjunction and, kemudian diikuti oleh the word so, kemudian diikuti oleh auxiliary will, kemudian diakhiri dengan subjek you. Sini kalimat utuhnya, they will work in the lab tomorrow and so will you. Jadi tergantung kita apakah menggunakan the word to, maka ini adalah aturannya. Dan jika kita menggunakan the word so, maka ini adalah rumusnya. Kita lanjut. Contoh-contoh lain, misal kalimat pertama, he can do that job. Kalimat kedua, Jen can do that job. Maka penggabungannya adalah sebagai berikut. Untuk pilihan yang pertama, jika kita menggunakan the word to, maka main clause-nya adalah kalimat pertama yang utuh. He can do that job. Kemudian diikuti oleh simple statement, and Jen can too. Subjek Jen, kalimat kedua, kemudian diikuti oleh auxiliary kalimat kedua, can, kemudian diakhiri dengan the word to. Untuk pilihan yang kedua, jika kita menggunakan the word so, maka kalimatnya adalah berikut. He can do that job. Ini main clause-nya. Kemudian simple statement-nya, and so can Jen. Harus ditulis dulu. So, ini diikuti oleh auxiliary kalimat kedua, yakni can. Dan diakhiri dengan subjek kalimat kedua, yakni Jen. Contoh lain, Laura has written a letter. Kemudian kalimat kedua, Cynthia has written a letter. Nah, penggabungannya untuk pilihan pertama menggunakan the word to, Laura has written a letter, ini main clause-nya. Kemudian diikuti oleh simple statement, and Cynthia has to. Perhatikan subjek diikuti oleh
auxiliary. Kalimat kedua yakni has, kemudian diakhiri dengan the word to. Untuk pilihan yang kedua, jika kita menggunakan the word so, maka kalimatnya adalah Laura has written a letter. Ini adalah main clause, kemudian diikuti oleh simple statement-nya so and so has Cynthia. Nah, aturannya tuliskan so terlebih dahulu, diikuti oleh auxiliary kalimat kedua yakni has, kemudian diakhiri dengan subjek kalimat kedua yakni Cynthia. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini adalah kondisi yang ketiga. When any verb except be linking verb. Saya ulangi. When any verb kecuali be or linking verb appears without any auxiliary in the main clause. Jadi bukan dua kondisi sebelumnya. Jadi bukan linking verb, juga bukan auxiliary plus verb atau compound verb. Di sini adalah memang murni hanya action verb saja yang muncul pada main clause. The auxiliary do, does, or did, kata bantu do, does, or did is used in the simple statement. Nah, kemudian the subject and the verb must agree and the tense must be the same. Rumusnya, pada affirmative statement, single verb. Nah, jadi cuma hanya verb saja, bukan linking verb, juga bukan auxiliary plus verb. Kemudian diikuti oleh conjunction and, kemudian, nah ini ada dua pilihan. Jika menggunakan the word to, aturannya adalah subject plus do, does, or did. Nah, kemudian diakhiri dengan to. Nah, ini nanti akan kita pilih salah satu ya, apakah kita menggunakan do tergantung pada main clause-nya. Does juga demikian, tergantung pada main clause-nya. Dan terakhir, did juga tergantung pada main clause-nya, apakah menggunakan simple past tense. Pilihan yang kedua, jika menggunakan the word so, maka aturannya adalah so diikuti oleh do, does, or did, kemudian diakhiri dengan subject. Contoh, kalimat pertama, Jane goes to that school. Kalimat kedua, my sister goes to that school. Maka penggabungannya adalah sebagai berikut. Untuk pilihan yang pertama, jika kita menggunakan the word to, maka main clause-nya itu utuh. Kalimat pertama, Jane goes to that school. Nah, perhatikan teman-teman di sini yang ingin saya bahas. Kalau sebelumnya kan itu linking verb, yakni is, am, are, was, were, atau auxiliary plus verb. Misal will, go, should, do, can, buy. Nah, pada kondisi yang ketiga ini murni hanya single verb berbentuk action verb saja. Maka, untuk kita perhatikan ketika menuliskan pada simple statement-nya adalah ini. Pada single verb-nya ini. Karena di sini goes, maka yang kita gunakan sebagai kata bantunya adalah does. Mudah ya? Makanya di sini tuliskan Jane goes to that school. And my sister does too. Nah, sesuai dengan rumus, diikuti oleh conjunction and, diikuti oleh subjek kalimat kedua my sister, kemudian diikuti oleh kata bantu does. Kenapa? Ya karena memang does ini pasangannya ini goes. Sedangkan do untuk yang tidak mengandung s atau is. Kemudian did ini digunakan untuk single verb yang berbentuk simple past tense. Nanti akan kita berikan contohnya. Kemudian pilihan yang kedua, jika kita menggunakan the word so, maka main clause-nya adalah sama kalimat pertama ya, utuh. Jane goes to that school, kemudian diikuti oleh conjunction and, diikuti oleh the word so, kemudian diikuti oleh kata bantu does, ya, sesuai dengan pada main clause-nya menggunakan is, maka di sini juga is, does. Kemudian diakhiri dengan subjek kalimat kedua, yakni my sister. Sehingga kalimatnya menjadi Jane goes to that school and so does my sister. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh yang lain. Kalimat pertamanya, we come to the festival. Kemudian kalimat keduanya, they come to the festival. Nah, jika kita ingin menggabungkan dua kalimat di atas, maka ini aturannya. Untuk pilihan yang pertama, jika kita menggunakan the word to, maka main clause-nya adalah we come to the festival, kemudian diikuti oleh simple statement, and they do too. Nah, perhatikan, subjek kalimat kedua they, kemudian diikuti oleh kata bantu do. Kenapa kita gunakan do bukan does or did? Karena di sini single verb-nya ini menggunakan basic verb come ya. Makanya kita gunakan do. Beda kalau di sini
comes. Nah, maka di sini kita gunakanlah kata bantu does. Karena di sini subjeknya we, maka tidak mungkin menggunakan s atau is pada verbnya. Kemudian pilihan yang kedua, jika kita ingin menggunakan the word so, maka penggabungannya adalah sebagai berikut. We come to the festival, and so do they. Perhatikan, so diikuti oleh kata bantu do yang sesuai agree dengan ini, single verbnya come, basic verb, kemudian diakhiri dengan subjek they. Subjek kalimat kedua, yakni they. Contoh yang kedua, kalimat pertama, he play football well. Kemudian diikut kalimat kedua, Jimmy played football well. Nah, perhatikan di sini tense-nya berbentuk past tense. Makanya kita gunakan nanti untuk simple statement-nya kata bantunya adalah did, not do or does, tetapi did. Penggabungannya adalah sebagai berikut. Untuk pilihan yang pertama, jika kita menggunakan the word to, maka main clause-nya he play football well. Kemudian diikuti oleh simple statement and Jimmy did too. Perhatikan, subjek kalimat kedua, Jimmy, kemudian diikuti oleh kata bantu did, karena di sini single verb-nya berbentuk past tense. Maka kita gunakan kata bantu did, yang past tense juga. Kemudian diakhiri dengan the word to. Sehingga kalimat utuhnya adalah he played football well and Jimmy did too. Untuk pilihan yang kedua, jika kita menggunakan the word so, maka main clause-nya adalah he played football well. Dan simple statement-nya and so did Jimmy. Nah, so terlebih dahulu diikuti oleh kata bantu did, karena di sini past tense pada main clause, kemudian diakhiri dengan subjek kalimat kedua, yakni Jimmy. Jadi kalimat utuhnya, he played football well and so did Jimmy. Oke teman-teman, thank you for your attention, thank you for your watching. Saya harapkan teman-teman bisa memahami materi pada video kali ini dengan mudah. See you to the next video, bye-bye.